Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar kegiatan menutup pembelajaran. Ini udah pertemuan keempat ya, semoga nanti lancar terus. Nah, teman-teman sekalian, dalam pelaksanaan pembelajaran itu sudah kita pelajari ada pendahuluan, kalau praktek micro teaching karena memang pendek, ya kita paling 3-5 menit saja. Sedangkan kegiatan inti yang barusan kalian sudah membuatnya, yaitu antara berkisar 10-15 menit dan penutup itu pendek, yaitu 2-4 menit. Harapannya teman-teman dalam kegiatan micro teaching ini meskipun pendek 2-4 menit, harapannya bisa mengcover beberapa hal. Nah, salah satunya ini kegiatan penutup. Yang pertama adalah bahwa kegiatan menutup guru bersama peserta didik secara individu maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi. Kegiatan salah satu inti dari kegiatan penutup itu ya untuk merefleksikan, mengevaluasi. Semisal kita hari ini sudah belajar masalah akhlak kepada orang tua. Anak-anakku sekalian, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Coba Nur Aini gitu. Nah, satu-satu bisa ditanya beberapa orang saja atau dua orang saja, baru nanti kita bisa menutup dengan refleksi dari gurunya itu. Jadi teman-teman, karena kalian sudah belajar akhlak kepada orang tua, harapannya kalian bisa mempraktekkan dan melaksanakan atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus kemudian intinya sebenarnya juga mengevaluasi di akhir itu. Nah, seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama-sama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung. Ini juga bisa dikaitkan dengan cara bertanya. Anak sekalian, apa sekiranya manfaat yang bisa kalian pelajari? Misal belajar tentang akhlak kepada orang tua, apa manfaatnya? Misal kita tanya mahasiswa yang lain, bagaimana Septanti? Wah, saya belajar hari ini jadi tahu Pak bahwa ternyata menghormati orang tua itu sebuah kewajiban seperti itu, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, manfaat seperti ini bisa disampaikan dan bisa ditanyakan kepada siswa. Kalau siswa tidak menjawab, kita menyampaikan, memperdalam lagi. Jadi kegiatan pertama adalah dalam kegiatan refleksi dan mengevaluasi itu kita menggali apa manfaat langsung maupun tidak langsung pembelajaran tersebut. Sehingga pembelajaran itu bukan hanya teori, pembelajaran tersebut bisa berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bisa langsung berhadap bisa dibayangkan oleh siswa dalam kegiatan baik di rumah ataupun di sekolah. Terus kemudian yang kedua, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Nah, semisal teman-teman bertanya kepada Aulia, seorang guru bertanya kepada siswa yang bernama Aulia, gimana menurut Aulia tadi akhlak kepada orang tua? Oh, ini sepertinya menarik sekali Pak untuk saya terapkan kepada bapak saya yang selalu selama ini saya tidak menghormatinya. Wah, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Aulia. Aulia akan mempraktekkan akhlak tersebut kepada orang tua, kepada bapaknya. Tapi jangan lupa juga di situ kalian juga bisa menghormati ibunya dan bahkan bapak dari orang tua yang lain. Semisal Aulia ini punya teman Nur Aini. Jadi Aulia juga bisa menghormati, harus menghormati orang tuanya Nur Aini seperti itu. Sehingga bukan berlaku hanya kepada orang tua sendiri. Nah, ini juga bisa dikasih umpan balik baik ke dalam kegiatan setelah kegiatan belajar sebelumnya atau ketika tanya jawab. Jadi guru bukan hanya mendengarkan dari yang siswa sampaikan, semisal seperti itu. Nah, terus kemudian teman-teman sekalian dalam kegiatan penutup melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas. Anak-anak sekalian, karena hari ini kita sudah belajar kegiatan penutup dalam micro teaching,
Maka harapannya kalian habis ini membuat video kegiatan penutup pembelajaran, yaitu 2 menit sampai 4 menit. Sehingga siswa setelah ini tahu apa yang akan dilakukan setelahnya. Misal PR tentang materi apa saja, sehingga ada tindak lanjut, kira-kira seperti itu. Kalau micro teaching ini ya tindak lanjutnya membuat video, kira-kira seperti itu. Dan nanti akan menilai teman yang lain dalam praktek tersebut. Yang keempat, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Misal ya, guru menyampaikan seperti ini untuk materi micro teaching. Anak-anak sekalian, minggu depan hari Senin, kita akan belajar mengevaluasi teman kita sendiri. Nur Aini akan mengevaluasi Septanti, Nur Aini akan mengevaluasi Aulia dan teman-teman yang lain. Septanti juga akan mengevaluasi teman-teman yang lain. Maka daripada itu, kalian harus menonton video dari teman kalian yang sudah praktek. Septanti harapannya sudah melihat apa yang dipraktikkan oleh Lia Rahmawati, Nur Putri, dan Nur Aini, dan Regowo. Sehingga dalam nanti pertemuan minggu depan, Septanti sudah tahu apa yang akan diberikan kepada temannya, masukan yang akan disampaikan, atau semisal kelebihannya apa, kekurangannya apa. Seperti itu. Teman-teman sekalian, di pertemuan berikutnya sudah disampaikan ketika akan menutup ini. Nah, yang terakhir, dalam mengakhiri proses pembelajaran dengan mengajak bersyukur atas keberhasilan proses pembelajaran dan tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya teman-teman dalam praktek terakhir ini mengucapkan syukur bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Itu standar minimal kira-kira seperti itu, dan berdoa ya tentunya, karena kita juga akan mengajar lembaga pendidikan Islam, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi harapannya ada itu ya. Saya ulangi lagi teman-teman sekalian, jadi kita menutup dikaitkan manfaatnya apa, umpan baliknya apa, terus kemudian kegiatan tindak lanjut, pertemuan berikutnya apa yang akan disampaikan, mensyukuri dan berdoa. Nah, tapi ini sebagai tambahan bahwa sasaran utama pembelajaran PAI atau pendidikan bahasa Arab ya, terbentuknya akhlak atau karakter yang mulia. Maka upaya internalisasi nilai ajaran agama Islam harus diutamakan melalui proses pembiasaan, pembudayaan, dan pemberdayaan. Dalam hal ini, Tri Pusat Pendidikan harus saling terkoneksi dan menguatkan antara aktivitas madrasah, keluarga, dan di masyarakat. Jadi itu teman-teman sekalian ya. Harapannya memang kalau ngajar di lembaga pendidikan, kita sebagai guru PAI itu juga harus menyampaikan, menampilkan karakter kita yang baik, seperti cara berpakaiannya juga bagus, rapi. Karena selain semisal Regowo ya, ngajarnya kok pakai celana yang bolong-bolong. Meskipun materi itu tidak disampaikan, orang melihat celananya bolong-bolong, itu bisa diikuti. Jadi memang apa yang kita ajarkan itu bukan tidak sebatas apa yang kita jelaskan di papan tulis atau yang kita sampaikan dalam mulut kita, tapi juga perilaku kita. Itu sebenarnya salah satu inti dari pembelajaran PAI. Nah, teman-teman sekalian, tugas membuat video atau tugas untuk kegiatan praktek yang ketiga adalah membuat video kegiatan penutup pembelajaran. Itu berkisar 2-4 menit. Kegiatan tersebut harus terkoneksi ya. Kegiatan tersebut harus berhubungan antara kegiatan video dari video 1, video 2. Ya teman-teman, ketika menutup kegiatan itu kelanjutan ya, bukan menutup hal yang lain. Seperti misal Nur Aini ngajar fikih, kok kegiatan penutupnya ngajarnya pendidikan akhlak gitu, nggak nyambung gitu ya. Arah nyambung. Kriterianya refleksi untuk mengevaluasi apa manfaatnya, umpan baliknya, tugasnya apa, terus kemudian informasi pertemuan berikutnya, bersyukur dan berdoa. Sehingga teman-teman dalam 2-4 menit kira-kira bisa mengcover atau memenuhi hal ini, apa manfaatnya, umpan baliknya, sampai kegiatan berdoa itu ya.
Harapannya bisa ringkas, berdoanya tidak usah panjang-panjang kayak habis pengajian gitu ya, berdoanya saja sudah 10 menit gitu. Karena Ruko pengen teman-teman semisal Nur Aini ya, mimpin pengajian gitu, terus berdoanya panjang, tidak ya. Ini dipendek saja, dibuat pendek. Nah, teman-teman kita gunakan metode konvensional saja, harapannya, karena nanti praktek setelah pertemuan kedua ke depan ini, kita akan praktek dari pembukaan sampai penutup untuk kegiatan ringkasan pembelajaran. Batas akhir penyetoran tugas 1 April, alasannya kenapa ini pendek, hanya 3 harian ya. Karena teman-teman, dari tanggal 2 sampai tanggal 4 itu masa penilaian. Kita akan menilai teman-teman yang lain juga. Jadi ketika minggu depan kita bertemu, sudah tahu apa kelebihan dari Nur Aini, kelebihan dari Ciptanti, kelebihan dari Regowo, Lia Rahmawati, dan Aulia. Masing-masing dari kita sudah paham, ini yang bisa kita kasih masukan. Ini kegiatannya bukan mencari kejelekannya, tapi apa yang bisa kita pelajari. Misal Nur Aini ini ada kekurangannya gitu, jangan tersinggung ya ketika disampaikan Ciptanti gitu. Karena ini buat pembelajaran, minggu depan harapannya seperti itu. Jadi dari tanggal 2 sampai tanggal 4 April, harapannya teman-teman bisa menonton video teman yang lain. Saya akan provide menyediakan link untuk melihat pembukaan. Nah, Nur ini kan ada pembukaan, ada inti, dan sama penutupnya. Gitu. Nanti lembar penilainya saya akan sampaikan tanggal 2 ini. Setelah teman-teman semuanya menyetor ya. Nah, kalau harapannya ya teman-teman yang ada nikmah itu bisa menyetorkan juga, karena nanti akan ada penilaian ya. Semoga cepat sehat lah ya. Nah, itu saja teman-teman sekalian untuk kegiatan hari secara garis besar untuk kegiatan hari ini.